sesi pidato pertama atau pidato keempat terkait dengan korupsi, kekuatan perusak terhadap kemajuan moral yang akan disampaikan oleh Maulana Hairul Anwar Mubashir. Akan disampaikan oleh Maulana Muhammad Mahrizal Syahid terkait topiknya menyadari pengawasan Tuhan kepada dalam setiap kehidupan. Makna sejati keterikatan dengan pengawasan Tuhan. Lalu pidato terakhir oleh Maulana Habib Rahman Basir terkait pemutus rantai kerusakan moral dari meja makan keluarga, menyelamatkan generasi muda dari dampak buruk lingkungan dan media sosial di era modern. Insya Allah ini akan selesai hingga pukul 11:30, lalu dilanjutkan pesan dan pesan, dan kemudian istirahat dan persiapan sholat. Baik, kita mulai sesi pertama, yaitu pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Pak Bani Ahmad Lubis. Saya persilakan. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah surah Al Imran ayat 134 sampai dengan 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Terjemahannya, dan bersegeralah kamu ke arah ampunan dari Tuhanmu dan surga yang nilainya seluruh langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta di waktu lapang dan di waktu sempit, yang menahan amarah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga orang-orang yang apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampunan bagi dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak berkeras hati pada apa yang mereka kerjakan, sedangkan mereka mengetahui. Mereka itulah orang-orang yang balasannya ampunan dari Tuhan mereka dan kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik ganjaran orang-orang yang beramal. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Sanal jaza disampaikan kepada Pak Bani Ahmad Lubis yang telah melewatkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pembuka mata acara kita pada sesi kedua ini. Kemudian dilanjutkan oleh nazm yang akan disampaikan oleh Maulana Ahmad Iman Maulana Syahid. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazm Kalam Mahmud Jamil. Ya Tuhanku, ini hanyalah insan Engkau semata. Kupersembahkan diriku di gerbang singgasana-Mu. Engkau telah menganugerahkan iman kepadaku. Engkau berlindung di sepanjang masa. Semua yang ada hanyalah kasih sayang Engkau. Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang. Berkatilah hari ini Maha Suci Dia yang sedang memandangiku. Bagaimana mungkin aku dapat mensyukurimu? Adalah milikmu apa yang aku miliki. Engkau telah menganugerahkan seisi rumah kepadaku. Tatkala nur Engkau datang, maka sirnalah segala kegelapan. Berkatilah hari ini Maha Suci Dia yang sedang memandangiku. Wahai Allah yang Maha Luas, selamatkanlah kami dari segala bencana.
Kami datang dari pintu Engkau dan kami pergi kepada Engkau. Hati kami tidak tertarik lagi dengan hal yang lain. Berkatilah hari ini, Maha Suci Dia yang sedang memandangi. Wahai Allah yang Maha Pencipta, kabulkanlah semua doa-doa kami. Aku korbankan jiwaku kepadamu, maka tolonglah aku. Kami datang kepada Engkau dengan sejuta harapan. Berkatilah hari ini, Maha Suci Dia yang sedang memandangi. Ya Rabbal Hetera Isan Metere del Pekulba Tune dia he imam Tuhan zaman Jehovah Ya Rabb Hetera Isan Metere del Pekulba Tune dia he imam Tuhan zaman Jehovah Tera karam hai har baar Tu hai Rahim aur Rahman Tera करम है हर तू है रहीम और रहमान ये रोज कल मुबारक Subhanamayyarani Kyun kar shukr tera Tera hai jo hai mera क्यों कर शुक्र तेरा तेरा है जो है मेरा जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा जब तेरा नूर आया जाता रहा
तेरा जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा ये रोज़ कल मुबारक सुबहान मैयारानी ये रोज़ कल मुबारक सुबहान मैयारानी एक दिरो तवाना आफत से बचाना एक दिरो तवाना आफत से बचाना हम तेरे दर पे आए हमने तुझको माना हम तेरे दर पे आए हमने तुझको माना गैरों से दिल लगानी जब से तुझको जाना गैरों से दीगनी है जब से तुझको जाना ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैयारानी ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैयारानी या रब है तेरा ihsan मैं तेरे दर पे कुर्बान तूने दिया है ईमान तू हर ज़माने की हवा तेरा करम है हर हाल तू है रहीम और रहमान तेरा करम है हर हाल तू है रहीम और रहमान
Ye rozqal mubarak subhanallah ya Rabbi. Ye rozqal mubarak subhanallah ya Rabbi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa disampaikan kepada Bapak Maulana Ahmad Maulana. Kita sampai pada sesi pidato pertama atau pidato keempat yang berjudul korupsi, kekuatan perusak terhadap kemajuan moral, yang akan disampaikan oleh Maulana Harul Anwar Mubashir. Sebelumnya saya bacakan dulu profil beliau. Maulana Hairul Anwar Mubashir, beliau kelahiran tahun 89, saat ini berusia 36 tahun. Untuk pendidikannya dilalui di Tenjowaringin, Tasikmalaya, SD Tenjowaringin 1, SMP PGRI 15 Tasikmalaya, melanjutkan ke SMA Plus Al-Wahid Tasik, lalu dilanjutkan Jamiah di tahun 2013 sampai 2018 sampai beliau memperoleh Mubashir. Penghidmatan di Jemaat Lokal Baihari 2018 sampai sekarang. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa la tufsilu fil ardh ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul korupsi, kekuatan perusak terhadap kemajuan moral. Sebagaimana ayat yang tadi saya tilawahkan, surah Hud ayat 87, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Surah Hud ayat 87. Ketika kita mendengar korupsi, disebut gambaran yang langsung muncul di benak kita sudah sangat familiar. Penyalahgunaan uang, korupsi tentunya itu ya di benak kita, penyalahgunaan uang. Kemudian di sidang, kerugian negara, suap, atau bahkan jumlah uang yang tidak sedikit. Memang begitulah korupsi paling sering diperlihatkan, tapi Al-Quran melihat lebih jauh dari itu
Al-Quran tidak menggunakan kata korupsi dalam pengertian sempit. Ia menggunakan kata fasad, dan fasad memiliki kedalaman makna yang jauh melampaui suap atau penggelapan uang. Fasad berasal dari akar kata fasada yang berarti pembusukan atau kerusakan yang terjadi dalam diri. Lawan kata fasad adalah solaha, yaitu kondisi yang lurus fungsi aslinya. Ia tidak lagi menjadi apa yang seharusnya ia menjadi. Kemudian kamus klasik lisan Al-Arab mendefinisikan fasad sebagai keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Jadi sedikit maupun banyak itu tetap sebuah korupsi. Yang kecil tetap fasad, yang besar tetap fasad. Kemudian berkaitan tentang fasad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Perhatikan kata ba'da islah. Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dalam kondisi saleh, baik dalam keserasian yang sempurna. Korupsi dalam pengertian Al-Quran adalah setiap tindakan yang merusak keserasian itu, dari skala terkecil hingga yang terbesar. Jadi Al-Quran memaknai korupsi bukan hanya soal uang, tapi korupsi adalah soal fungsi yang dihianati, soal amanah yang diingkari, soal keserasian yang dirusak dengan sengaja. Muncul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana korupsi ini bisa terjadi? Apakah penyebabnya dari luar? Sistemnya rusak, pengawasannya lemah, gajinya tidak cukup, lingkungannya memang begitu, semua orang melakukan hal yang sama. Itu semua tampak ada benarnya, tapi Al-Quran selalu menunjuk ke tempat yang lebih dalam, yaitu ke dalam hati. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 87 yang artinya, janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Ini adalah potongan ayat yang memerintahkan kaum Madian agar tidak berlaku curang dalam menimbang atau menakar barang di pasar. Tapi ayat ini bukan sekedar bicara tentang kecurangan timbangan di pasar. Kata tabakasu berarti mengurangi, menyunat, atau memotong, atau tidak diberikan sesuatu sesuai dengan fungsi, takaran, dan kualitas yang semestinya. Ketika kita mulai mengurangi hak manusia, memegang sebuah amanah, jabatan, atau tugas, lalu kita menjalankannya dengan setengah hati, memanipulasi prosedur, atau menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, maka di sanalah kita sedang mengurangi hak publik. Di sanalah benih fasad, kerusakan fungsi mulai tumbuh. Proses itu tidak terjadi sekaligus, ia terjadi dalam kompromi kecil yang kita toleransi. Pertama, kita membiarkan sedikit ketidakjujuran atau kelonggaran prosedur, lalu kita membiasakannya. Lalu kita tidak lagi merasa bersalah saat fungsi yang seharusnya berjalan tegak mulai bengkok, hingga akhirnya kita menyebut penyimpangan itu sebagai hal yang wajar atau sudah tradisi dari dulu. Inilah yang dalam bahasa modern disebut normalisasi, ketika perilaku yang salah dan malah malfungsi sudah terlalu sering terjadi sehingga ia tidak lagi dirasakan sebagai sebuah kesalahan. Selanjutnya, jadi korupsi atau fasad tadi muncul perlahan ketika kita mulai mengurangi hak-hak pada manusia. Artinya penyebarannya ada dalam hati manusia yang kotor. Sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan dalam Mahfuzat jilid 4, ingatlah bahwa akar dari segala keburukan adalah korupsi dan ketidakjujuran. Seseorang tidak dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ia mensucikan hatinya dari tipu daya dan kemunafikan. Kunci dari sabda beliau alaihissalam ini adalah akar bukan cabang, bukan ranting, tapi akar. Selama akarnya tidak disentuh, memotong cabangnya tidak akan menyelesaikan masalah. Sistem hukum yang kuat sekalipun tanpa reformasi hati hanya bisa menekan gejala, tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Di sini konsep takwa hadir sebagai penawar.
Takwa bukan sekedar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kesadaran yang hidup bahwa Allah taala melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika takwa melemah, maka hati pun ikut melemah dan korupsi masuk tanpa permisi. Kemudian Al-Qur'an memperingatkan bahaya korupsi lewat kisah kaum Madian, umat Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian adalah bangsa pedagang, mereka bukan bangsa miskin atau terbelakang. Mereka memiliki pasar yang ramai, sistem perdagangan yang sudah berjalan, dan peradaban yang cukup maju. Tapi mereka melakukan satu hal yang tampaknya teknis dan kecil, yaitu tidak jujur dalam menakar dan menimbang. Nabi Syuaib berdakwah kepada mereka. Dakwah tersebut tercatat di banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satu surah Hud ayat 87. Dan janganlah kamu mengurangi hak orang-orang, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di bumi dengan menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, namun sayang seribu sayang, umatnya justru mengatakan sebagaimana diabadikan dalam surah Hud ayat 88, yang artinya, wahai Syuaib, apakah sholatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan berakal. Kalimat terakhir itu bukan pujian, itu ejekan. Jawaban kaum Madian bukan sekedar ejekan biasa, itu adalah strategi untuk membatasi ruang bicara seseorang berdasarkan identitasnya. Mereka sedang berkata dengan nada sinis, kamu tidak punya hak bicara soal ini, kembalilah ke urusan sholatmu. Ini adalah pola yang sangat akrab di telinga kita hari ini. Ketika seseorang berani bicara tentang kejujuran dan integritas, ia sering dijawab bukan dengan argumen, tapi dengan serangan terhadap orangnya. Ah, kamu tahu apa? Atau kamu masih muda, belum mengerti cara dunia bekerja. Al-Quran, mereka merespon seperti itu 14 abad yang lalu. Itulah pola pikir manusia yang menormalisasi fasad. Ia tidak menyerang argumennya, tapi meremehkan orangnya. Kaum Madian tidak membantah satupun argumen Nabi Syuaib. Mereka menyerang siapa beliau. Apakah sholatmu yang menyuruhmu mengurusi harta kami? Kemudian atau jika menggunakan bahasa sekarang, urusan agama ya agama, urusan bisnis ya bisnis. Jangan campur aduk. Kemudian pemisahan inilah yang sangat berbahaya. Ketika agama dipisahkan dari muamalah, dari cara kita bekerja, mengelola amanah, dan memperlakukan hak orang lain, maka agama hanya tinggal ritual kosong dan korupsi bebas beroperasi. Kaum Madian tidak dihancurkan oleh musuh dari luar, mereka dihancurkan oleh fasad yang mereka normalisasi sendiri dari dalam, sampai tidak ada yang mau mendengar lagi ketika kebenaran berbicara. Ini adalah pesan yang Al-Quran ulang berkali sampaikan. Kehancuran suatu bangsa selalu diawali oleh kerusakan moral yang mereka normalisasikan sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak berbicara sama-sama tentang korupsi. Beliau berbicara tegas dari 3 sudut sekaligus. Rasulullah SAW bersabda dalam sunnah Musnad Ahmad, yang artinya Allah telah melaknat pemberi suap dan penerima suap. Perhatikan bahwa laknat ini tidak hanya untuk penerima, pemberi suap juga terkena. Kita sering merasa bahwa pemberi